Halo bro, di sini saya bagi edukasi yaitu cara ganti brostel di motor jenis NMAX atau di motor jenis Mio, jenis Jupiter. Intinya di motor jenis Yamaha. Jadi untuk penggantian brostel di motor jenis Yamaha itu sama bro, walaupun matic maupun manual. Jadi untuk pembongkaran itu teman lepas untuk baut dua yang dari belakang ini. Dan untuk penggantian brostel ya untuk tutorial di sini. Jadi kalau keluhan itu dinamo starter nggak mau muter atau nggak mau bunyi, itu teman-teman bongkar aja untuk bagian dinamo ini. Setelah terlepas untuk baut dua ini teman-teman itu tinggal tarik. Jadi di sini ini juga ada top. Jadi teman-teman sebelum bongkaran teman-teman perhatikan untuk top ini. Jadi top ini harus sejajar garis ini. Jadi kalau garis ini nggak sejajar sama titik ini juga, maka dinamo nanti akan berputar terbalik. Jadi nggak akan ngangkat, cuma muter tapi nggak bisa menggerakkan di bagian mesin. Setelah itu teman-teman bisa tarik untuk bagian magnetnya. Teman-teman juga cek untuk bagian magnet ini, usahakan bagus, jangan sampai lepas untuk dua magnet ini. Jadi usahakan magnet itu bagus. Kalau memang kotor teman-teman bisa bersihkan. Terus ini untuk bagian angker atau gulungan ini teman-teman bisa lepas. Terus untuk bagian ini yang menempel di bagian karbon atau bagian brostel atau arang, ini teman-teman juga bersihkan. Terus untuk pelepasan ini karbon atau arang, ini teman-teman tinggal congkel kayak gini, teman-teman lepas. Terus untuk pelepasan yang bagian ground ini ada bautnya bro, jadi ada baut obeng. Terus untuk yang satunya bagian plus, nanti teman-teman pelepasan memakai solder untuk yang plus. Jadi intinya untuk dinamo starter itu kalau nggak mau muter atau nggak mau bunyi, ini bagian arang ini atau karbon ini habis. Ini habis. Nah, kayak gini perbandingannya. Ini yang antara yang habis sama yang baru. Jadi untuk pelepasan ini teman-teman menggunakan solder untuk yang bagian plus. Ini juga habis semua untuk bagian yang plus. Terus yang bagian ground ini menggunakan obeng plus atau main, kadang bisa bro. Jadi teman-teman ini tinggal puter aja untuk bagian yang ground ini menggunakan obeng plus. Setelah terlepas kayak gini, ini teman-teman nanti tinggal ganti untuk yang baru. Ini teman-teman masukkan kayak gini. Ini teman-teman untuk pas pemasangan hati-hati nanti, biar untuk pemasangan baut itu nggak miring atau nggak slack. Ini teman-teman ratin secukupnya, jangan terlalu full nanti patah. Terus untuk bagian ground bagian plus ini teman-teman menggunakan solder. Teman-teman tinggal solder kayak gini. Jadi nanti kalau sudah meleleh, teman-teman nanti tinggal tarik menggunakan tang atau menggunakan pencepit, terserah teman-teman. Ini teman-teman tinggal tarik kayak gini kalau sudah terlepas untuk bagian karbon atau brostel yang bagian plus. Untuk ini yang baru teman-teman tinggal masukkan juga. Teman-teman tinggal dorong aja untuk pemasangan ini. Teman-teman tinggal dorong kayak gini. Terus nanti teman-teman itu solder ulang. Jadi untuk yang plus ini harus di solder yang kuat. Nanti kalau nggak di solder yang kuat nanti untuk arus plus itu kadang itu nggak masuk. Jadi usahakan untuk penyolderan yang bagus dan sempurna. Jadi nanti untuk arus itu mengalir sempurna bro. Kalau nggak ngalir sempurna, kadang itu saat ditombol itu kadang hanya kedip atau cetek-cetek. Terus ini untuk berbagian arang atau brostel ini teman-teman masukkan. Terus ini untuk brostelnya ini teman-teman juga masukkan di bagian tadi. Jadi nanti
kalau nggak dikasih pir ini nggak bisa gerak. Jadi usahakan untuk pir itu masuk duluan, terus bagian arangnya. Jadi usahakan bisa gerak kayak gini. Jadi usahakan untuk brostel ini jangan sampai nggak gerak ya. Jadi usahakan harus bisa gerak. Jadi nanti bisa menempel di bagian gulungan atau di bagian angker itu sempurna. Terus ini teman-teman cari penjepit kayak gini. Teman-teman bisa menggunakan cepet kayak gini atau cepet yang lain. Itu untuk menahan fungsinya. Jadi nanti untuk pemasangan bagian gulungan atau angker itu mudah. Terus untuk yang bagian plus ini juga ada pir. Ini teman-teman masukkan juga untuk bagian pirnya. Selanjutnya pasang untuk bagian arangnya. Jadi untuk pemasangan arang ini teman-teman harus penuh kesabaran ya. Masalahnya nanti kalau nggak masuk kayak gini atau dicepit itu susah untuk pemasangannya bagian angker. Setelah ini teman-teman bisa dorong masuk. Ini usahakan juga bisa main gerak maju mundur kayak gini. Jadi usahakan jangan sampai seret, harus lancar. Setelah itu teman-teman bisa tahan. Kalau sudah masuk ini teman-teman tahan. Selanjutnya untuk bagian gulungan atau bagian angker, ini bagian yang ujung ini yang warna kuning ini teman-teman sudah bersihkan. Kalau sudah dibersihkan ini harus kuning ya bro, jangan sampai ada kotoran biar nanti aliran arus itu sempurna. Ini teman-teman tinggal masukkan sampai teman-teman tetap tahan. Kalau belum masuk full, teman-teman sambil congkel kayak gini, teman-teman tekan. Nah ini sudah masuk. Jadi itu pemasangan ini ribet atau sulit. Jadi teman-teman harus hati-hati atau pelan-pelan untuk pemasangan bagian arangnya ini. Ini teman-teman bisa coba teman-teman puter. Ini harus berputar lancar kayak gini. Setelah itu bisa teman-teman tata atau teman-teman atur untuk bagian kabelnya jangan sampai mengenai bodi untuk bagian plus. Jadi kalau bagian ground itu mengenai bodi nggak apa-apa, tapi untuk bagian plus ini usahakan jangan sampai menyentuh bodi. Terus untuk bagian ujung ini teman-teman kasih stempet nanti, biar nanti untuk berputar itu lancar, nggak ada kayak suara berat atau kadang bunyi ngik gitu bro. Jadi teman-teman kasih stempet atau teman-teman kasih oli juga nggak masalah untuk bagian ujungnya ini, tapi biar tahan lama teman-teman bisa kasih stempet. Terus untuk di bagian ujung sini ini ada titik top. Jadi untuk pemasangan bagian magnet ini di sini juga ada titik top. Nah, ada kode bulat atau kode titik. Jadi untuk kode ini jangan sampai geser. Nanti kalau geser, nanti untuk dinamo itu akan berputar juga terbalik bro. Jadi usahakan posisi ini harus jajar, sama di bagian sini juga harus jajar. Jadi di sini ada kayak jenis lingkaran ini atau titik. Jadi kalau titik ini harus sejajar sama sini semua. Jadi nanti kalau nggak sejajar ya itu efeknya nanti akan berputar terbalik. Jadi dinamo itu muter tapi motor tuh nggak mau ngangkat atau nggak mau hidup. Setelah itu untuk baut ini teman bisa ratin. Jadi kalau sudah dirasa untuk top tadi posisi di pas, ini teman-teman tinggal pasang untuk baut yang dari belakang ini baut kecil. Kalau nggak salah, kalau nggak 6 ya 7 untuk baut ini. Oke bro, itulah penjelasan dari saya tentang
dinamo starter Yamaha NMAX atau Jupiter atau Vega itunya di motor jenis Yamaha ya, yaitu di semua jenis motor Yamaha itu matic maupun yang masih manual, itu cara pemasangan brostel atau karbon itu semua itu sama.